Tapi beres biasa ya. Normal ya. Tahun mengabdi di dunia kesehatan. Dari bekerja di puskesmas, sampai diakhiri masa pensiun menjadi dirut Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Dr. Wasisto Hidayat, pasca purna dari seorang ASN di bidang kesehatan tidak membuatnya surut untuk mengabdikan diri di dunia kesehatan. Walaupun kini usianya tidak lagi muda, dengan rasa kepeduliannya yang tinggi untuk membantu sesama, Dr. Wasisto memberikan pelayanan kesehatan di salah satu pesantren. Lebih tepatnya Pondok Pesantren Al-Ittihad Kiai Haji M. Syarif Hidayatullah, yang berada di Kampung Tanjanangsi, Desa Pagerageng, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dr. Wasisto menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan dirinya ikut bergabung di pesantren, yang awalnya ikut mengaji. Tapi setelah berjalan cukup lama, dan apalagi setiap hari Kamis ada pengajian besar dari berbagai daerah datang, seperti Cianjur, Sukabumi dan tempat lainnya, yang kadang sampai ke pesantren suka sakit. Karena dirinya seorang dokter, maka Pak Kiai selaku kepala pesantren menugaskan dirinya untuk membantu terkait dengan kesehatan. Apalagi di pesantren tersebut santri-santrinya juga gak sedikit, oleh karena itu dibukalah poliklinik. Dr. Wasisto pun mengatakan bahwa dirinya mempunyai cita-cita untuk membangun pondok pesantren khusus para lansia. Dari Pondok Pesantren Al-Ittihad, Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Program tugas, saya langsung bergabung dengan Pak Kiai. Ya, saya istilahnya mengaji bergabung lah. Ada kegiatan-kegiatan di sini itu setiap Kamis ada pengajian besar. Ya, jadi kemudian saya ditugasin Pak Kiai karena saya ini seorang dokter, Dok. Di sini kan sering ada santri yang sakit, kadang-kadang orang yang ngaji ini Pak, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Bandung, dari Cianjur, ada yang dari Sukabumi Pak ini. Kadang-kadang datang ke sini sakit. Nah, maka di sini ada poliklinik yang untuk menolong si bapak-bapak yang datang tapi sakit. Jadi di sini itu dilengkapi dengan sarana dokter. Nah, cuma di sini ya apabila diperlukan seperti itu. Nah, saya sudah di sini sama Pak Jamal ini bareng-bareng Pak. Ya untuk mengisi, saya jujur aja, untuk mengisi bekal menghadap pada Allah saya. Ya karena kan punten, orang tidak tahu kapan dipanggil sama Allah tuh. Jadi kegiatan ini semata-mata saya sudah bilang ke Pak Jamal, kita isi kehidupan ini dengan sedekah sedekah gitu. Sedekah saya bisa sedekah ilmu ya dokteran. Ya, ini saya gunakan. Sekalian saya menimba ilmu, ngaji sama Pak Kiai. Jadi saya sambil menyelam minum air, sambil ngaji mengamalkan ilmu. Nah, gitu. Itu yang saya kerjakan di Al-Ittihad ini. Karena dulu saya pernah tinggal di sini, Pak. Saya dulu dinas di Pagerageng ini waktu saya masih umur 25 tahun. Saya kenal Pak Kiai ini, saya umur 25, Pak Kiai itu masih umur 21. Sama-sama. Saya dulu dinas di puskesmas, Pak Kiai itu di pesantren ini, tapi pesantren masih kecil dulu. Nah, saya sudah tua ketemu lagi sama Pak Kiai ini, saya jadi muridnya. Ya, gitu. Di sini rata-rata itu antara, kalau hari-hari biasa itu antara 7 sampai 8. Ya kalau mamanya 1 bulan itu bisa 8 kali
kali 7 antara 50 sampai 60 pasien yang darurat-darurat, terutama memang yang ini sebetulnya mengkhususkan untuk santri, tetapi tidak menutup kemungkinan siapapun yang memerlukan, mau tetangga dekat, mau peserta pengajian. Ini jadi santri sekarang ini udah pada sehat-sehat, beda dengan zaman dulu. Santri banyak bodoh kan, sekarang udah pada bagus-bagus lah. Ya udah pada sehat-sehat ya. Ya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma begitu Pak? Nah, untuk sebetulnya kata obatnya diajak untuk membiar obatnya saja. Ya, jadi dengan biaya yang murah. Nah, jadi obatnya 50.000 50 aja. Jasa dokternya enggak. Ya, jasa dokternya ada gitu ya, untuk mengganti obat aja dengan biaya murah gitu. Dan tadi sempat disinggung Pak Dokter, apa rencana diadakannya pesantren untuk lansia? Nah, ini ya, rencananya ya. sepintas nih gimana? Jadi gini, dulu itu saya memang saya pernah melihat pesantren lansia di TV ya. Itu kata saya bagus banget, karena kadang-kadang ada orang tua yang sudah tua itu istrinya meninggal atau suaminya meninggal, tinggal sendiri di rumah, anak-anaknya pada bubar, kesepian. Nah, kesepian itu membuat orang tua itu semakin tersiksa. Alangkah bagusnya kalau orang tua itu tidak tersiksa, bergabung dengan yang tua-tua lain, tapi tidak dalam bentuk seperti panti jompo, tidak. Ini pesantren lansia. Jadi kegiatan orang tua ini sama dengan santri, ngaji, ya kalau sakit ada dokternya, makan diawasi, sebulan sekali ada wisata religi, sehingga orang tua ini akan merasa senang karena hidup dengan sebayanya. Dan di sini dari bangun sampai dengan tidur lagi penuh dengan ibadah. Ya, sehingga itu tadi yang namanya husnul khotimah. Ini orang tua yang berakhir dengan kebaikan. Insya Allah kalau husnul khotimah jaminannya surga. Ya, siapa sih nggak ingin orang tua kita masuk surga? Nah, itu sudah tercetus dengan Pak Kiai, tapi Pak Kiai juga karena masih banyak santri-santri yang lain, jadi tapi sudah ada rencana. Kata Pak Kiai, ayo Pak Dokter kita adakan pesantren lansia, ya. Tapi bukan seperti panti jompo, bukan, ini beda ya.